Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsus Tsani Ashar. Ini adalah pelajaran yang ke-12 dari kitab 40 pelajaran bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Afatul lisan, yaitu bencana lisan. Alhamdulillahi katsiran kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani, wa usalli wa usallim ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fa innal lisan min ni'amillahil azim. Sesungguhnya lisan ini adalah di antara nikmat Allah yang besar. Wa lataifi sun'i al-gharibah, dan di antara ciptaannya yang penuh dengan misteri. Fahuwa sagirun jarmuhu, di mana bentuk lisan ini kecil. Azimu ta'atihi wa jarmihi, namun ketaatan dan kemaksiatannya itu sangat besar. Idz la yastabinul kufur wal iman illa bi syahadatil lisan. Sebab itu kekafiran dan keimanan itu tidak akan nampak jelas kecuali dengan persaksian dari lisan. Wa huma ghayatut ta'a wal isyan, di mana ini keduanya, iman dan kufur, adalah merupakan puncak ketaatan dan puncak kemaksiatan. Fa bi hadzal makhluqis saghir, maka dengan makhluk yang kecil ini, yu'abbirul insanu an bughyatihi, seorang dia bisa mengutarakan isi hatinya. Wa yafsahu an masyairihi, dia akan bisa fasih di dalam yaitu mengucapkan atau mengeluarkan syair-syairnya. Bihi yatlubu hajatahu, dengan lisannya dia bisa meminta hajatnya. Wa yudafi'u an nafsihi, dan dengan lisannya dia akan bisa membela dirinya. Wa yu'abbiru an maknuni fuadihi, dengan lisannya dia akan bisa yaitu mengeluarkan isi hatinya. Yuhadisu jalisahu wa yu'anisu rafiqahu, dengannya dia bisa berbicara kepada teman duduknya, bisa bercengkerama dengan teman-temannya. Wa bihi saqatu wa dunu warif'atu wal ulu, dengan lisan ini dia akan terjatuh, dia akan hina. Dengan lisan pula dia akan yaitu mulia, tinggi. Saudara kaum muslimin, lisan ini adalah merupakan sebuah padang yang luas, yang tidak ada ujungnya. Seakan-akan dia adalah suatu kesempatan yang besar dalam berbuat baik, dan kesempatan yang besar pula dalam berbuat buruk. Faman atlaqahu azzabahu lisan, maka siapa yang membiarkan lisan ini, dia akan disiksa oleh lisannya. Wa man ahmalahu marakhul anan, tetapi siapa yang meremehkannya, maka dia akan menuai dari berbagai akibatnya. Setan akan berjalan di setiap padang yang luas ini, lalu akan menggiringnya kepada lembah kebinasaan, hingga dia terjerumus ke dalam negeri kesengsaraan. Wala yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, tidaklah manusia tersungkur ke dalam neraka melainkan disebabkan karena kejahatan lisannya. Wala yanju min syarri lisan illa man qayyadahu bilijami syar'i, tidak ada yang selamat dari buruknya lisan kecuali orang yang mengekamnya dengan tali kekangan syariat. Karena itu, saudara kaum muslimin, kata ulama, selayaknya bagi setiap orang untuk menjaga lisannya dari berbagai macam ucapan, ya, kecuali ucapan yang nampak padanya maslahat. Namun kapan berbicara dan diam itu sama maslahatnya, maka yang utama adalah menahan dari berbicara. Karena betapa banyak pembicaraan yang awalnya mubah justru menjurus kepada yang haram atau yang makruh. Ya, inilah yang banyak terjadi dalam kebiasaan manusia. Wassalamatu la yu'dilu syai'un, sementara keselamatan itu
tidak bisa disamakan dengan apapun. Saudara kaum muslimin, bahaya lisan ini terdapat dua bahaya. Jika selamat dari salah satunya, belum tentu bisa selamat dari yang lainnya, yaitu afatul kalam wa afatus sukut, yaitu bahaya berbicara dan bahaya diam, ya, dimana setiap dari keduanya itu bahayanya lebih besar dari yang lainnya pada satu waktu. Maka orang yang diam dari kebenaran, dia adalah setan yang bisu, syaitanun akhras, asin lillahi mura'in. Dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Dia ingin dilihat. Ya, saudara kaum muslimin, begitu pula orang yang berbicara dengan kebatilan. Dia adalah setan yang bisa berbicara, yang dia bermaksiat kepada Allah. Dan kebanyakan bahaya lisan ini pada perkataan dusta, bohong, gibah, namimah, nifak, keji, kekejian. Ya, demikian pula yaitu mensucikan jiwa, ya, ada yang menganggap diri suci, kemudian berdebat dalam kebatilan. Demikian pula yaitu menyakiti makhluk, ya, merusak kehormatan dan selainnya. Wa fi luzumi sukut jam'ul himam au humam, ya, sementara komitmen untuk bersikap diam ini akan bisa meningkatkan yaitu apa? Yaitu semangat, ya, kemudian ketenangan. Saudara kaum muslimin, banyak berfikir. Dengan diam dia akan memiliki banyak berfikir, ya, dia akan banyak berzikir dan beribadah, dan selamat dari yaitu perkataan-perkataan yang akan merugikan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lapas yang dia ucapkan kecuali di sampingnya ada malaikat raqib atid. Nabi kita juga memberikan resep, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba yang dia berucap dengan satu kalimat yang dia tidak jelas, artinya tidak hiraukan, ternyata hal itu akan bisa menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seakan-akan beliau melihat kepada keadaan manusia di hari ini. Beliau mengatakan, di antara suatu yang mengherankan, annal insan yuhawwinu alaihi at-tahaffuz wal ihtiras min aklil haram. Bahwasanya manusia ada yang ringan baginya, mudah baginya untuk menjaga diri, yaitu dari memakan yang haram, menjaga diri dari berbuat zalim, zina, mencuri dan meminum khamr, ya, dan memandang yang haram. Wa yas'abu alaihi at-tahaffuz min harakati lisani. Tetapi sangat berat baginya untuk menjaga diri dari gerak lisannya, hingga Anda melihat seorang yang dianggap sebagai ahli agama, ahli zuhud, ahli ibadah, di mana dia berbicara dengan pembicaraan yang membuat murka Allah, yang mana dia tidak menghiraukannya, ternyata itu bisa menjerumuskannya ke lembah yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Berkata Atha bin Abi Rabah, inna man kana qablakum kanu ya'udduna fudulul kalam ma'ada kitabillah. Sesungguhnya orang sebelum kalian memandang berbicara berlebih-lebihan itu pada selain kitab Allah, atau selain menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, atau berbicara tentang ma'isyah, pencaharian yang tidak bisa tidak harus dibicarakan. Ya, apakah kalian mengingkari di samping kalian ada malaikat pencatat, ada kiraman katibin, di samping kalian ada yaitu yang duduk, tidaklah satu ucapan kecuali di sisinya ada raqib atid. Apakah kalian tidak malu, ya, apabila disebarkan catatan amalan kalian, sementara di siang hari
dan malam harinya tidak tercatat kecuali sesuatu yang merugikan akhiratnya. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu yaitu di dalam bulan Ramadan ini hendaknya kita benar-benar yaitu menjaga lisan kita. Hendaknya kita berusaha untuk yaitu menyempurnakan yaitu ibadah puasa kita, yaitu dengan yaitu berbicara yang baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau dia diam. Perkataan yang baik adalah kitabullah. Ucapan yang paling baik setelah kitabullah adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin, ucapan yang paling baik setelah Al-Quran dan hadis adalah kita berzikir, kita berdoa, kita menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Saudara kaum muslimin, sehingga kita yaitu selamat dari bahaya lisan. Wa nakhtimu hadzal majlis al-mubarak bi hadis Rasulullah SAW. Maka mari kita tutup yaitu majlis yang penuh barakah ini dengan hadis Rasulullah SAW, alladzi naj'aluhu fawqa ru'usina hubban wa karamatan, yang kita jadikan hadis ini di atas kepala kita dengan penuh kecintaan dan kemuliaan. Wa amamana wa amama ayunina tatbiqan wa amalan, dan kita jadikan di hadapan pandangan mata kita sebagai sesuatu yang dipraktekkan dan diamalkan, yaitu sabda baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, atadruna minil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak ada memiliki dirham dan yaitu barang-barang. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi dia datang telah mencela ini, telah memukul ini, dia telah memakan harta si ini, dia telah menumpahkan darah ini. Saudara kaum muslimin, maka dia pun fayu'ta hadza min hasanatihi, lalu diberikanlah si ini itu dari kebaikan-kebaikannya, wa hadza min hasanatihi, dan yang ini pun dibagikan kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaihi, dan jika kebaikannya itu sudah habis sebelum dia selesai diperhitungkan, ukhidha min khatayahu, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang tersebut, faturihat alaihi, ditimpakan padanya, summa turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma nazzih al-sinatana amma yashin, ya Allah, bersihkanlah lisan kami dari sesuatu yang mengotorinya. Wa sakhirha fi ta'atika, tundukkanlah lisan kami dalam ketaatan kepadamu. Allahumma aslih ahwalal muslimin, ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.